Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Yeremia 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin kita pernah dengar kisah seorang anak gadis, anak perempuan berumur 10 tahun yang memperingatkan orang tuanya ketika mereka sedang berlibur di Thailand di tahun 2004. Memperingatkan bahwa akan terjadi tsunami. Karena dia melihat gejala di pantai, di mana gelombang berbuih dan air tiba-tiba surut dan demikian. Dia sangat ngotot ketika orang tuanya, masa sih? Biasa, orang yang lebih besar meremehkan orang yang lebih kecil. Tetapi betapa ngototnya Tilly Smith, sehingga orang tuanya memberitahukan kepada penjaga pantai, memberitahukan semua orang, akhirnya ratusan orang selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cenderung memang manusia itu meremehkan peringatan, apalagi peringatan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memakai orang besar. Tuhan tidak memakai orang yang cerdas menurut ukuran dunia. Tapi Tuhan pakai, kalau kita baca dalam Alkitab, sering kali Tuhan pakai orang-orang yang lemah. Dipandang lemah oleh orang dunia. Nuh dipandang sebagai orang gila. Daud dibilang, apa sih kuatmu? Tentara yang besar saja takut sama Goliat. Tapi Tuhan pakai mereka yang lemah untuk mempermalukan mereka yang besar. Dan juga Yeremia yang memberitakan tentang penghakiman Tuhan. Tetapi ditolak oleh orang-orang besar Israel dan Yehuda waktu itu. Bahkan seorang nabi bernama Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim dibunuh karena suaranya sama dengan suara Yeremia. Yeremia sempat takut. Tetapi dengan cara yang demonstratif, Tuhan suruh lagi Yeremia dengan memakai gandar atau kuk. Dia bukan kerbau, dia bukan keledai, dia bukan sabit. Tapi memakai kuk dan memberitakan tentang ancaman Tuhan. Bahwa karena kesombongan banyak bangsa dan kelaliman saat itu, Tuhan akan membuat suatu bangsa yang bernama Babel menghancurkan banyak bangsa. Tapi Yehuda keras kepala, Hananya seorang nabi palsu mematahkan kuk itu. Kalau kita baca di pasal 28-nya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, dari dulu sampai sekarang, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mau setia kepada Tuhan, mau hidup benar, pasti akan disepelekan. Dan pasti akan dibuat susah. Jangan heran. Tetapi mari kita ingat firman Tuhan hari ini. Akulah yang menjadikan bumi. Akulah manusia dan hewan yang ada di muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang terentang. Tuhan yang menjadikan kita. Dia yang punya kuasa atas kita. Dan dia berhak memberikan kepada orang benar. Memberikan apapun yang Tuhan mau. Sehingga ini menjadi kekuatan buat kita. Sekalipun penentang-penentang itu yang menentang peringatan-peringatan itu. Karena memang dunia akan penuh dengan penyesatan dan selalu ada penyesatan. Tetapi buat kita, Bapak Ibu, janganlah seperti itu. Sadarlah dan kenalilah kebenaran. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Dan jangan lupa, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus namanya. Dia adalah kebenaran sejati. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, supaya kita tahu, paham betul kebenaran dan bisa memperingatkan banyak orang. Sekalipun disepelekan, sekalipun tidak hening mendengar mungkin, bahkan dibuat susah. Tetapi ingatlah, yang maha kuasa,
yang mengasihi kita dan memberikan kepada kita apa yang pantas Tuhan beri kepada kita. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, percayalah kasih Tuhan. Teguh selalu untuk tetap beriman di tengah zaman yang semakin sibuk dengan penyesatannya. Ingatlah Tuhan mengasihimu dengan kasih yang sejati. Mari kita hidup tetap di dalam kebenaran Tuhan. Tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati.